kita mau tahu nih awal mulanya. Sebelum menggunakan air bersih atau air pump, warga masyarakat sekitar itu memanfaatkan air sumur atau memanfaatkan air sungai. Ya, pada saat itu kira-kira tahun 1987, saya kan masih muda. Nah, pada saat itu saya sih asli Tatar, cuman saya di wilayah dulu itu wilayah yang banyak airnya. Namun demikian, setelah lama kemudian saya hidup di wilayah RT 7 RW 4, ya tepatnya di sebelah utara datar. Nah, disitulah di hidup saya memang kekurangan air. Nah, untuk itu, untuk menindaklanjuti, saya punya tekad niat baik untuk para warga, khususnya di RT sini. Ya, saya mengusahakan untuk kira-kira dapat air. Ya, akhirnya saya berusaha untuk mengajukan proposal kepada Bupati. Kemudian setelah 1 bulan kurang lebih, saya dikasih pengertian oleh Bupati untuk membuat proposal ulang, dan kurang lebih 1 bulan ternyata ditinjau, akhirnya diberi sebuah sanyo yang nilainya adalah 700.000. Namun demikian setelah saya pasang, nah sangat rawan sekali, sehingga di situ ditempatkan di sumur, namun dicuri orang. Akhirnya saya juga bingung bagaimana cara untuk mengadakan air di wilayah RT tersebut. Nah, berarti prosesnya itu nggak mudah ya Pak. Jadi ada usaha untuk mencari sanyo, minta bantuan ke sana ke sini, dan ternyata menggunakan sanyo pun tidak menyelesaikan masalah ya di daerah sini. Nah, setelah itu lalu apa yang Bapak lakukan lagi? Ya, untuk itu kita masih berpikir untuk seperti apa. Yang akhirnya saya juga setelah sanyo hilang dari Bupati, kemudian saya juga bingung. Namun demikian memang lagi rezeki saya itu. Akhirnya ada sebuah yayasan, yaitu Yayasan Siloam. Nah, kemudian saya mengajukan proposal ke kantor Yayasan Siloam, tepatnya di Desa Karanggintung, Ciwarak, begitu. Nah, berarti kan itu prosesnya nggak mudah. Mohon maaf ya Pak, berarti itu tadinya Bapak menjabat sebagai apa? Apa hanya warga masyarakat biasa? Atau Bapak organisasi? Kenapa Bapak bisa mempunyai pikiran seperti itu, sedangkan itu kan bukan kewajiban Bapak sebenarnya, itu kewajiban pemerintah setempat. Dan mengapa Bapak bisa berpikiran sampai segitunya? Karena jarang sekali warga yang memikirkan warga lain, terutama nggak punya jabatan sama sekali. Bagaimana itu Pak? Kalau cerita saya itu, saya adalah adiknya, atau saya adalah keponakan dari kepala desa datar. Ya, sehingga saya hidup yang memang nggak ada air, sehingga saya punya pemikiran seperti apa, sedangkan diri saya saja bingung, apalagi orang lain. Di sana sini membuat sumur juga sukar, karena kedalamannya itu sampai 15 meter. Nah, namun kemudian memang lagi rezeki kami. Saat itu saya kan masih boleh dikatakan saya pemuda. Saya memang bukan dari lembaga desa, namun saya pemuda. Nah, saya punya tekad karena banyak sekali orang membicarakan bahwa di Yayasan Siloam itu banyak membantu kepada masyarakat. Nah, setelah itu saya mengajukan proposal kepada pimpinan Yayasan Siloam yang pada saat itu adalah Bapak Suparjo. Ya, akhirnya di sana saya melamar, minta bantuan. Kemudian dari sana pun menyurvei daerah wilayah saya. Kemudian setelah itu
Ya memang prosesnya itu tidak mudah karena Yayasan Siloam adalah dari organisasi Kristen. Saya memang dibenci oleh para tokoh-tokoh ulama di desa datar khususnya. Malah pada saat itu kepala desa pun tidak mengizinkan untuk tanda tangan di proposal, sehingga masih terlambat belum diberi juga, begitu ceritanya. Ya, pastinya banyak pro kontra ya. Jadi nggak semudah yang kalian bayangkan. Ternyata banyak yang nggak pro terhadap niat baik Bapak ini. Karena sebenarnya Bapak ini juga bukan organisasi atau pejabat, tapi dia hanya mempunyai hati yang tulus, ingin memberikan kemajuan kepada daerah sini khususnya, dan itu hasilnya malah banyak yang kontra. Tapi alhamdulillah sampai sekarang semua yang kontra tadinya udah membaik lagi ya Pak. Betul banget, soalnya pada saat itu juga saya sering diundang oleh kepala desa dan diberitahu bahwa ini adalah dana dari orang-orang Kristen. Takutnya desa itu nanti warganya dikristenisasi, khususnya di RT ini. Kemudian pada saat itu kebetulan banget memang rezeki daripada kita yang sedang mengusahakan, akhirnya kepala desa persis jabatannya habis. Nah setelah habis kemudian adanya itu YMT. YMT adalah orang dari bawahan kepala desa, yaitu Carik, sehingga ada alasan lain untuk pimpinan dari Siloam karena kepingin sekali membantu warga yang kebutuhan air itu. Kemudian dari sana pun turun ke desa untuk minta ditandatangani surat izin masuk ke desa datar. Demikian. Kira-kira waktu itu tahun berapa ya Pak? Pada saat itu saya dapat air itu ya kurang lebih kalau nggak salah tahun 1998 kira lebihnya. Kemudian setelah ada tanda tangan dari YMT, kemudian saya dipanggil ke yayasan untuk mengadakan pertemuan warga, yang artinya di situ dimintai persetujuan karena Pak Rasa Rasmudi ini mengajukan proposal karena akan di ACC begitu. Ya, jadi lama banget ya, alhamdulillah sampai sekarang, dan sekarang bisa dinikmati oleh keturunan-turunan kita, dan yang pastinya itu dipakai untuk seluruh masyarakat dan tanpa membebani biaya apapun ya, yang pastinya ya Pak. Begitu, memang tidak dikenai biaya karena setelah saya dapat bantuan pada saat itu nilainya adalah 20 juta. Itu masih berupa barang, yaitu pertama pralon dari ukuran besar sampai ke ukuran yang kecil, sampai yang paling kecil adalah yaitu 2 dim untuk masuk di wilayah. Kemudian setelah kita kerjakan bersama bareng-bareng sama warga, ternyata air itu bisa mengalir dan langsung bisa dipakai begitu. Jadi saya memang akhirnya sama Yayasan Siloam itu sangat akrab sekali. Sampai sekarang pun saya masih tetap kadang-kadang kontak sama pimpinan karena di Ciwarak Karanggintung itu masih tetap berdiri Bank Yayasan Siloam. Itu yang sejarah atau riwayat kehidupan kenapa sekarang air sudah mengalir, yang dulu RT 4 RT 7 RW 4 sekarang sudah menjadi RT 3 RW 3 dan saya pun yang menjadi ketua RT begitu. Dan itu nggak cuma dinikmati satu RT ya, tapi bisa ke lain RT juga, ya nggak Pak? Ya itu dinikmati RW, tingkatan RW. Jadi ada 3 RT, yaitu RT 2 RW 3 dan RT 3 RW 3, dan yang satu lagi RT 1 RW 3 begitu. Jadi debit air yang digunakan itu memang mencukupi. Namun demikian untuk tahun
2021 karena dari pemerintahan pun sudah memberikan bantuan yang itu namanya dana Pansimas itu, sehingga sekarang saya hanya dinikmati air itu hanya tinggal 2 RT begitu. Jadi makmurlah untuk tahun ini sampai tahun 2021 ini, khususnya Desa Datar di wilayah RT 3 RW 3 dan RT 2 RW 3 sudah lebih dari cukup untuk air minum begitu.